Dan saya nyampaikan kepada pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan jangan lupa yang ada gambar jempolnya. Ting tong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, nikmat iman, Islam, dan juga kesempatan. Serta Allah telah memberikan panjang umur kepada kita sekalian, sehingga seperti biasa kita bisa melakukan kegiatan, aktivitas-aktivitas rutin yang kita lakukan seperti beribadah, mencari nafkah, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Teriring doa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, hari kemarin, semua menjadi amal kebaikan, amal ibadah yang wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi masalah istiqomah. Kita tahu kita sering berdoa bersama-sama, baik secara pribadi, secara jamaah, di majelis taklim, di pengajian-pengajian umum. Sering kita berdoa, ya Allah, berikanlah kami agar bisa hidup yang istiqomah, dan matikanlah kami dalam kondisi yang husnul khotimah. Ada sebuah keterangan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tandanya orang yang istiqomah diantaranya adalah, yang pertama, asyayu fi ta'atillah min ghairi alaqatin. Orang tersebut akan senantiasa beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan, baik yang hubungannya hablum minallah atau hablum minannas, tanpa ada gantungan atau sesuatu yang kita cari dari kegiatan tersebut. Artinya kita mulus mukhlis lillahi ta'ala. Kita beribadah amrih ridhollah, amrih ganjaran akhirat. Tidak semata-mata kita beribadah karena adanya sesuatu hal yang kita raih. Saudaraku, contoh kita melihat banyak sekali orang yang beribadah. Terjadi contoh ketika kita sakit, sudah datang ke puskesmas, ke rumah sakit, berobat secara medis, non-medis, belum bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang tersebut beribadah dengan tekunya, dengan semangatnya, karena orang tersebut berkeinginan dengan ibadah nantinya Allah akan mendatangkan kesehatan, Allah akan mendatangkan kesembuhan. Ini artinya beribadah masih ada sesuatu yang kita tuju selain ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin kita beribadah karena jatuh miskin. Seorang pengusaha sukses mengalami masalah kredit di tengah lapangan sehingga beliau bangkrut. Di tengah-tengah kebangkrutannya menangis. Sudah berupaya sekuat tenaga dengan memaksimalkan pola pikir bisnisnya atau usahanya, tapi belum ketemu solusi. Akhirnya orang tersebut berinisiatif beribadah kepada Allah dengan tujuan mudah-mudahan Allah memberikan kejayaan dalam usahanya, bisa kembali lagi, bisa normal seperti sedia kala. Atau kita beribadah kepada Allah karena ingin menjadi seorang PNS, menjadi seorang TNI, Polri, dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, tidak menutup kemungkinan ada yang beribadah karena kesenangan atau mungkin sebuah kelonggaran yang telah Allah berikan kepada kita. Di saat kita lagi berkecukupan, berkemampuan segala-galanya, dia beribadah karena takut jatuh miskin, karena takut bangkrut dalam usahanya dan sebagainya. Yang semacam ini tiadalah salah ketika tendensi kita kepada Allah. Cuman marilah kita tingkatkan kemukhlisan kita beribadah untuk bersama-sama melatih diri kita agar bisa menambahkan ikhlas kita tatkala beribadah kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Yang kedua adalah wa nushulil amah min ghairi tamak. Tandanya orang yang istiqomah, dia senantiasa mengajak, memerintahkan, memberitakan ataupun mengajari kepada saudara, teman, rekanan, atau mungkin dengan rekan siapapun, dimanapun berada, mengajak kebaikan-kebaikan, menyampaikan sesuatu yang baik, balihu ani walau ayatan, tanpa mengenal adanya tomak atau berharap sebuah pengembalian, saudaraku. Bahkan lebih cenderung mungkin dia mendidik anak-anak, mendidik orang-orang, memberikan pembelajaran bagi orang yang belum tahu persis masalah keagamaan. Dia mengajarkan dengan tulus ikhlas tanpa berharap sebuah pengembalian dari orang tersebut, tanpa adanya tomak dalam hati kita. Ini juga merupakan tanda-tandanya orang yang beristiqomah beribadah. Hadirin sekalian, yang ketiga adalah wa ta'abudu lil haqqi ma'a qalbin wajilin. Yang ketiga adalah beribadah kepada Allah disertai hati yang takut kepada Allah. Artinya kita beribadah, kita tahu diri, kita merasa begitu banyak kesalahan, banyak dosa-dosa yang kita lakukan dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, dengan suami istri kita, dengan keluarga, dengan rekanan teman kita bekerja, dan dimanapun kita berada. Mestinya al-insan mahallu khotowan nisyan. Manusia tidak bisa bersih dari dosa. Setiap kita melangkah, kita berucap, kita punya unek-unek, kerentek dalam hati, ini sangat berpotensi menimbulkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar, kita mengetahui wahyang indallahi mahfudatun. Dosa yang kita lakukan itu direksa oleh Allah, terjaga rapih. Tanpa kita bertobat, kita beristighfar, tidaklah akan mungkin Allah serta-merta mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karenanya, tatkala kita beribadah kepada Allah, kita merasakan begitu banyak dosa. Ada ketakutan kalau ibadah kita tidak terima, kalau tobatnya kita tidak bisa diterima, dan takut akan di hari kemudian, hari pembalasan, seperti apa nanti nasib kita sekalian. Ini merupakan tandanya orang yang beristiqomah. Di saat kita beribadah merasa ada rasa ketakutan yang meningkatkan kekhusyuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati pikiran kita akan lebih tertuju saat kita berinteraksi, menghamba sebagai seorang hamba kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta. Rasa mantap, yakin, ikhlas, dan insya Allah setelah kita beribadah, ada rasa yang berubah, ada kenyamanan, ada ketentraman dalam batiniah kita sekalian. Hadirin sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat adalah wa takaffuru fil ma'adi min ghairi ghaflah. Senantiasa menghitung-hitung, melihat, menganalisa amal-amal ibadah kita. Artinya tanpa adanya ria, tanpa adanya mungkin ujub, pamer, bukan itu. Tapi kita berintrospeksi untuk diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum amal kita dikoreksi, dinilai oleh malaikatnya Allah, kita bisa melihat perjalanan hidup kita. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berbuat, sejauh mana potensi nilai ibadah kita kepada Allah. Artinya mempersiapkan lebih untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih baik, yang positif, khususnya yang hubungannya kita hablum minallah, ataupun tidak menutup kemungkinan yang hablum minannas. Kita terus berdoa, terus berikhtiar, terus beribadah. Hanya Allah lah yang kita tuju. Dialah Allah Maha yang paling kuat. Dialah Allah penolong yang terhebat. Maka dalam kehidupan kita, kita menyadari, jadikanlah wasta'inu bisobri wassolah, kesabaran, solat sebagai penolong yang sejati dalam kehidupan kita. Masyiral muslimin, hadirin wal hadirat, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita sekalian ini nantinya akan diberikan kekuatan oleh Allah. Semakin bertambahnya umur usia kita, semakin beristiqomah di dalam melakukan kegiatan apapun bentuknya. Baik urusan dunia, lebih adalah urusan akhirat. Mudah-mudahan aktivitas kegiatan kita
yang kita lakukan pagi, siang, sore, dan malam yang berkaitan bergelut dalam urusan dunia, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan menjadi urusan dunia yang senantiasa menjadi amal yang akan diterima oleh Allah, menjadi amal akhirat yang akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan 4 hal ini marilah kita belajar bersama. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita adalah golongan orang yang sudah memiliki 4 perkara ini. Ketika pun belum, marilah kita berikhtiar, berusaha. Kita usaha, berdoa, sempurnakanlah dengan tawakal. Mudah-mudahan hidup kita bertambah istiqomah dan akhir hayat kita bisa tersenyum simpul bahagia melihat surganya Allah karena Allah memberikan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran milik Allah, kesalahan milik saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.